Halo teman-teman semuanya, hari ini gue berada di Pamulang bersama Bang sepupu gue, Bang Dian. Bang. Ya, halo. Nah, jadi hari ini di video ini karena gue punya mobil ini adalah mobil bisa dibilang klasik Bang ya. Dan kita syutingnya literally di jalan. Di jalan tengah-tengah jalan Maaf mentok. kalau ada yang lewat-lewat ya. Ya. Terus Bang Dian ini sepupu gue ini, Maaf ya Kak, ganggu. sepupu gue ini Bang Dian itu melihara motor klasik Bang ya. Iya. Abang juga udah beberapa kali memelihara motor klasik dan ini dijual beliin Bang ya. Iya, dijual beliin. Kalau Sama teman-teman ada yang mau, motor boleh, nanti ada Instagramnya di bawah kali ya, Van ya. nanti the next wheels, tapi nanti kita bahas tentang itu. Jadi kenapa sih, mungkin dari aku dulu Bang ya. Iya. Kenapa kan aku mainnya Ya, Fandi kan tadinya mainnya ceper. ya mainnya Sekarang tiba-tiba beli M10. 30 M10 BMW 30 M10, Mas Boy. Mas Boy. Iya, Mas Betul Boy. banget. Jadi Kenapa? alasan kenapa main ini Bang, Iya. karena sebenarnya Bang Den juga, karena kan Bang Den mainnya motor. Tapi kan ke motor motor tuh keren banget. Tapi kayaknya kalau mobil lebih enak gitu Bang, kan kalau dibawa gitu ya. Terus sebenarnya apapun, mau itu motor, mau itu mobil, kalau itu sudah, apalagi udah klasik, itu ada nilai tersendirinya gitu Bang kan ya. Ya. Ada nilai sentimental value-nya yang Ya. sebenarnya orang mobil baru tuh nggak punya. Kalau mobil tua tuh kayak value dari, misalkan mobil ini istimewanya apa dari BMW-nya, atau enggak kayak misalkan mobil-mobil tua lainnya itu punya sejarah dari pemilik sebelumnya. Betul, Atau enggak terhadap society, terhadap masyarakat, seperti mobil Kijang. Mobil Kijang itu kan sangat legenda karena itu LMPV pertama di Indonesia dan kerjasama dengan Toyota Jepang dan Indonesia, dan menghasilkan mobil yang sangat legendaris. Makanya Toyota Kijang itu bisa kategoriin Apa singkatannya Kijang? kerjasama Indonesia Jepang. Kerjasama Indonesia Jepang. Ya, itu salah satu legenda. Makanya mobil tua, motor tua itu nilai-nilai sentimental value-nya yang kuat. Apalagi misalkan kayak ini kan tahun 86. Terus motor abang tahun Ini 81. 81. Mungkin nanti kita bahas dikit ya sama itu Vespa Ini 77. tahun 77. Ini kan mobil ini udah aki-aki semua nih gitu kan, udah 30 tahun ke atas. Nah, bagaimana di tahun 2020 ini kita mengembalikan kendaraan-kendaraan ini seperti pada kondisi ketika keluar dari dealer gitu Bang ya. Bisa. Jadi kalau main klasik bisa direstorasi seperti keluar dari dealer, atau kita main patina, Van. Oh iya, main patina. Patina tuh cat original Dibiarin factory aja semua. paint, dibiarin lecet-lecet, karat-karat Ya. kayak gitu. Justru malah sebenarnya tuh dua aliran berbeda kali ya. Dua aliran berbeda tapi Masa satu nyawa. senyawa banget. Senyawa banget. Senyawa Yang banget. satunya dibiarin as it is, Iya. satunya lagi dibalikin seperti kondisi semula. Tapi intinya sama aja nih, mempertahankan sentimental value sebenarnya kan gitu. Betul. Nah, itu kan aku nih Bang, kenapa pakai mobil. Nah, Bang Den nih udah berapa tahun nih main motor tua, kan udah cukup lama. Dari Bang. SMA. Pegangannya Bang. Jadi SMA tuh motor pertama nggak tua-tua amat, tahun 95 tuh Corsa. Piaggio Vespa Corsa. Jadi dia matic dari Vespa 2 tak. Tuh, warnanya dulu telur asin. Terus ganti. Beli nyaman Abang. Oh enggak kuliah deng, di Corsa Jogja itu dijual karena buat kuliah apa ya? Ongkos daftar kuliah. Zaman Abang di Jogja. Dijual. Oh. Terus di Jogja lama nggak punya motor tua. Di Jogja scene-nya motor tuanya banyak. Oh, gitu. Akhirnya kepengen. Emang bukannya kepengen sih. Alhamdulillah ada rezeki lagi. Pincur lagi. Beli PTS. Vespa Special 100 cc. Small frame. Terus itu dijual lagi karena kuliah nggak lulus. Bang jajan. Jadi dulu emang belajarnya dari Vespa, Van. Oh. Terus pindah ke Jepang, ceritanya adalah si PTS dijual. Terus setengah dari uang PTS itu buat bayar kuliah, setengah lagi. Wah, ada bel, yuk kita masuk dulu. Bimbingan ya? Iya. Masuk ke TBK. terus. Ya ada bel ya guys. Terus uang setengah lagi buat beli. Waktu itu beli Honda Astrea Grand Bulus tahun 91 warna abu-abu. Jadi nyarinya warnanya yang langka-langka, Van.
gitu. Susah ya? Warna abu-abu. Sekarang warna abu-abu tuh suka-suka harganya. Ya. Warna abu-abu udah dijual juga. Apalagi kondisi asli lagi. Iya, kondisi Kalau original. bukan repaintan ya. Ya, Terus terus kenapa bang main motor tua kan sebenarnya motor mm-mm. ya kan kalau aku kan kanan nilai sentimeter. Kalau dulu main motor tua tuh karena pengen tampil beda. Oke. Jadi Nyentrik. teman-teman pakainya waktu itu Mio gitu ya. Oh iya, pada zamannya. Beat, Vario. Nah, abang tuh pengen motor tua nih karena Art Deco apa ya? Warnanya bold gitu Oh kan. iya, benar. Warnanya solid. Karena agak kontras dengan tren yang sekarang. Iya, agak kontras. agak Perbedaan kontras. Desainnya Ya, terus sampai sekarang aja nyemplung. nyemplung. Terus juga banyak ya scene. Mampus, ada orkes. Pas dulu. Pas dulu. Kita ada backgroundnya nih, mudah-mudahan nggak kena copyright. Oh iya, harus sih nggak kena banget. Makanya kita ramein dulu di sini nih. Iya. Di mikrofonnya harus rame. Ya jadi ada pengamen di belakang teman-teman dan sangat berisik. Semoga HP ini dapat menangkap suara saya. Ya mudah-mudahan handphonenya pinter. Iya. Oke, tadi kan alasan kenapa kita main Klasik. kendaraan tua lah, kendaraan klasik begitu kan, nilai sentimental value dan ingin tampil beda Seru gitu. juga kan Van nyari Seru. spare partnya. Seru. Iya. Justru malah kalau aku yang dapet sih bang, dibanding kita modifikasi apapun alirannya ya, apapun aliran, paling susah tuh main OM. Banget. Main OM paling Iya. susah, bener. Apalagi main klasik. Kalau OM zaman sekarang agak susah apa? Tapi agak nih, gampang. Van, sebenarnya lebih susah itu main OM Jepang daripada Eropa. Iya karena susah nyari barang. Iya, di motor juga gitu. Main Vespa itu partsnya lebih mudah daripada mainin Honda. Gitu. Ya. Waduh, makin gede nih. Gimana, Van? Lanjut dulu lanjut. Lanjut. Soalnya speakernya lagi madep ke sini nih. Ini udah mulai nyapa. Nah, sana begini ya. Oke. Kayak Honda aja susah, nyari partsnya lebih susah daripada Vespa. Kenapa bang ini? Karena gini Van, ada yang namanya apa ya? Gue sebutnya genosida deh kali ya. Genosida parts. Oh. Jadi pembersihan part. si Honda itu Astra setiap dia ada minimal nih. Misalnya 4 tahun dari sekarang tuh partsnya tuh udah dijual-jualin. Udah di Bumi hanguskan. iya, entah itu jadi ke bengkel apa sih namanya? Bengkel pinggir jalan yang borong-borongin. Wah. Pokoknya di Astra-nya udah nggak dijual. Jadi Resminya. dan habis gitu loh, habis. Tidak diimport lagi, tidak diproduksi lagi. Beda sama Vespa, selalu diproduksi. Bahkan ada aftermarketnya. Nah, kalau Vespa itu kerennya aftermarketnya itu upgrade. Ya. Keren, nggak norak gitu. Tapi tetap di bawah lisensi. Iya. Apa namanya? Manufakturnya. Ada yang di bawah lisensi, ada yang enggak, Van. Oke. Gitu. Ada yang dari Jerman, dari Itali. Gitu. Kayaknya tuh mirip-mirip sih sama mobil klasik juga begitu bang. Gitu ya. Sebenarnya begitu. Kalau Bang Dian taunya VW masih ada yang Ada. aftermarket sampai sekarang dan itu upgrade ya. Ada. Iya. Jadi kalau di mobil bahasanya tuner gitu bang. Ya, tunar. Dan ini kayak misalkan BMW kan ada M-Tech, ada Alpina, ada Aces Neser gitu kan. Iya. Cuma yang di bawah individual. ada individual tapi yang satu lagi itu yang kemarin M1 M1 sama M-Tech punya itu. Jadi M-Tech ya? M-Tech, jadi M-Tech itu divisi langsung dari Nggak, BMW. ada lupa Bang Dian. Itulah. Satu lagi rumah tuning BMW. Konik Bukan, Konik Mercy bukan, ya. lupa. Ya pokoknya kalau di Eropa, kalau mobil-mobil Eropa tuh kebanyakan begitu. Tapi kalau yang Jepang juga sama bang kejadiannya. Bahasa kasarnya sih penghabisan gitu. Jadinya susah. Iya kan? Susah kan? Tapi kalau misalkan, tapi tergantung mobilnya juga sih. Misalkan kayak Kijang, karena populasinya banyak banget. Ya. Jadinya banyak nih yang Ya. masih beredar itu. Walaupun sebenarnya susah juga. Apalagi kayak mobil ini pun juga segampang-gampangnya mobil ini yang paling susah nyari interior. Betul, itu carinya di Kampakan ya? Kampakan aja belum tentu ada bang. Depok. Di Parung. Oh, Parung. Parung, dekat Ada di rumah. Depok, Van. Oh yang di Lenteng Agung. Lenteng Agung. Ya, Siapa itu namanya? juga. Lupa. Tuh. Ada 3 Oke. kalau di situ. Tapi pokoknya interior tuh kalau mobil klasik susah lah apapun mobil Ya. klasiknya. Jadi kalau misalkan mau teman-teman pengen beli kalau mobil ya, mobil klasik cari pertama tuh kondisi interiornya dulu gitu. Pertama banget sebelum ke keropos mesin lain-lainnya gitu. Nah, ini ngomongin tentang itu kan tantangan ya Bang ya, tantangan
apa namanya mengenai kendaraan tua kita nyari parts. Sebenarnya sih kalau menurut aku bang, perawatannya sih gampang-gampang aja. Perawatannya gampang. Apalagi masih mekanik banget kan. Iya masih mekanik masih banget. pakai tali, masih pakai karburator, hidrolik juga nggak banyak banget. Iya gampang. Asal gini, banyak yang kendala teman-teman kendala. Pertama kita harus passion dulu nih, punya motor tua, mobil tua tuh harus passion dulu. Kalau nggak passion, kita itu terfilter dengan sendirinya. Benar. Ada kalau nggak seneng banget, pasti lu kesel sama capek sendiri ntar. Capek sendiri, kesel karena lu nggak suka, nggak passion. Ya akhirnya motornya atau mobilnya nggak lu rawat. Ntar terbengkalai jadinya. Terbengkalai. Jauhan nih. Ya terus kemudian kalau kita punya, supaya kita enak di jalan ya harus dibagusin. Kondisinya harus dibikin prima untuk lu pakai gitu loh. Benar. Ya mobil baru pun kalau nggak prima kondisinya ya mogok juga di jalan. Terus ada banyak nih teman-teman yang mungkin bingung bengkelnya gimana biasanya gitu. Karena biasanya untuk teman-teman yang awam dengan otomotif nih itu biasanya langsung ke resmi. Iya. Rata-rata begitu. Jadi nyari aman. Bisa sih. Bisa. Tapi mobil ini masuk waktunya itu agak tinggi kan, hilalnya belum kelihatan bang. Jadi mahal banget. Jadi kalau misalkan mobil seperti ini atau motor seperti ini, itu tuh bukannya tidak bisa saja. Bisa loh, yang ini juga masih bisa banget spare part. Bisa. Tapi di luar sana itu sebenarnya banyak loh spare part yang sebenarnya kita bisa ngambil copotan lah, itu kan bang ya? Ya copotan yang kondisinya bagus, harganya jauh dari tapi kondisi ada seninya ya Van ya? Ada seninya begitu. Yang namanya copotan, kadang dapat murah bagus, kadang dapat murah tapi bala ternyata mati itu partsnya gitu. Tapi kadang-kadang copotan juga copotan kan anggapan orang awam tuh jelek ya. Padahal sebenarnya nggak juga. Sebenarnya beda ya. Parts yang copotan itu artinya dia dari manufacturer. Terkadang yang apa ya bilangnya ya, parts yang dijual itu beda sama yang manufacturer. Beda. Kekuatannya, bahannya, materialnya. Apalagi yang KW-KW-an sekarang. Iya, KW-KW-an. Jadi biasanya copotan itu lebih tangguh. Biasanya sih begitu. Iya. Cuma ya kalau hilalnya ada kelihatan sih mending beli ori bang. Iya. Langsung resmi. Cuma kan baru dan ori, apalagi yang kayak karburator, airflow ya Van. Airflow gitu. Terus apa namanya? Di sini kan ada ecu. Walaupun banyak sih yang ecu banyak main copotan karena ecu barunya gila bang harganya. Gila banget. Airflow juga gila kan? Airflow tuh copotan sekitar 4 juta 5 juta. Kalau baru bisa cebanan. Kan maksudnya barunya aja susah banget nyarinya gitu. Nah, terus kemudian kayak nyari-nyari perintilan, justru malah lebih susah nyari perintilannya bang. Ya nggak sih? Betul. Kalau mesin misalkan kayak mobil mesin AC rangka. Kalau mesin masih gitu. Mudah ya. Gampang. Tapi perintilan misalkan abang nih lampu begini, itu susah banget nyarinya. Kalau di Honda itu yang udah mulai susah dan mahal, holder ya. Holder itu saklar kanan kiri itu harganya bisa 800. Itu juta. Gitu. Terus yang kedua jadi komoditi dimahalin jok. Oh iya bener. Jok itu bisa 1 juta. Apalagi kalau dia asli ya. Jok CB original new all stock itu 7 juta dijualnya. Amat gitu. Ya pokoknya justru malah yang perintilan yang mahal gitu. Yeah. Nah, itu tantangannya sih di situ gimana caranya kita nyarinya. Sabarnya kayak gimana. Kadang nih kita main mobil tua atau motor tua, uangnya ada, belum tentu barangnya ada. Begitu. Ataupun ada barang murah tapi lagi nggak pegang duit. Nah, biasanya begitu tuh. Kadang makanya rezeki harus lah. Jodoh, Van. Harus jodoh, bener. Gitu. Kadang-kadang uang kita banyak nggak ada barang. Bener. Kadang-kadang ada yang punya duit barangnya ada. Barangnya ada dan murah. Akhirnya ngutang temen. Iya, biasanya gitu yang udah mah. Udah nggak paksain home credit. Saya yang gitu yang udah cuma jangan sampai ngutang-ngutang lah. Makanya nabung teman-teman gitu. Nah, ngomongin tips nih. Tipsnya apa nih bang kira-kira nih kalau mobil tua? Tipsnya mobil motor tua ya kalau sebenarnya dipakai harian enak ya Van? Enak banget. Enak. Yang pasti lebih boros dibanding mobil zaman sekarang. Ya. Karena lebih tidak efisien itu yang pasti. Motor tapi kalau mau dipakai harian ya bener-bener sistem pengapian, kelistrikan semuanya harus dibenerin. Kita harus nyaman banget di mobil motor itu. Gitu. Kalau nggak mau susah di jalan ya, apalagi mobil. Kalau motor mogok masih bisa didorong, masih bisa di stud. Kalau mobil lu manggil towing kan mahal ya. Kali jalan berapa? Gope. Jika gitu. dekat itu.
Ya begitulah. Tapi Iya. sebenarnya sih tipsnya apa ya? Justru malah kita bingung ya kalau misalkan dikasih tipsnya menjalanin Atau aja gini, udah. kita kasih ini aja, Van. Tips untuk memulai main Memulai vintage. main klasik. Ya, mungkin Fandi dari mobil, Bang Dian nanti dari motor. Tipsnya pertama harus yang pasti mau motor kayak mau mobil kayak panggilan hati ya nggak bang? Iya, harus Harus. passion. Kalau nggak passion, umur Susah. lu main mobil motor tua, paling Susah. sebentar. Bentar. Apalagi harganya itu kadang suka-suka ya bang ya. Iya. Ya, oke lah misalkan jadi kalau mobil lah motor juga sebenarnya mirip-mirip sih. Mobil tua ada dua jenis harganya, ada yang murah banget, ada yang mahal banget. Ya. Yang tengah-tengah tuh nggak ada. Tuh. Kalau murah banget pasti PR banyak. Kalau mahal banget berarti kondisinya bagus. Udah itu aja. Jadi gitu. mending beli yang mana, Van? Ini tergantung. Tergantung ya. Tergantung. Karena kalau tergantung bener, tergantung. Soalnya kalau kita beli murah banget takutnya zong. Betul. Kalau kita beli yang mahal banget bagus, takutnya zong juga kemahalan. Iya. Gitu. Nah, jodoh bener. Jodoh. Tapi memang harus di kondisi sih sebenarnya. bener kondisi. Harus beli kondisi. Lu beli mahal, lu harus ngerti nih, lu kenapa beli mahal? Ya karena kondisinya, lu beli kondisi yang seperti Bener. apa. sama itu Gitu. motor mobil. Jadi mobil misalkan kayak BMW gue atau Ini BMW ini yang harga sejuta, 10 100 juta ke atas juga ada ya. Dari Tapi 10 juta. dengan itu namanya lu beli kondisi, Beli kondisi, dengan kondisi bener. yang kilometer rendah misalnya. atau enggak pars-pars yang interior. limited gitu bang Iya, biasanya betul. gitu. Atau yang Alpina. Yang Alpina, Sneser apalah itu kan susah banget nyari apalagi part number ya gitu. Nah, jadi kalau Susah sih. susah banget. Kalau motor-motor mobil klasik ini bukan merek yang dijual, tapi kondisi yang sebenarnya Ya, dijual gitu. Kedua merek baru. Kalau merek kan, merek. tapi kalau merek tuh ada pagernya deh. Misalnya Vespa, Super ini Ya. tuh range-nya dari sini sampai sini. Ya. Dari sini sampai sini tuh beda-beda kondisi Beda tuh. lagi. Tapi yang pasti pertama tuh kondisi gitu. Jadi sebenarnya walaupun misalkan ada motor seperti ini sama produksinya sama, tahunnya sama, tapi kondisi pasti beda. Iya. Pasti nggak ada yang sama. Nah, itu mobil. dia seninya juga ya. Seninya di situ. Kendaraan klasik tuh nggak ada yang sama. Terus kemudian kalau di mobil kan interior. Kemudian pasti nih motor mobil karat. Pasti Karat. itu harus dicek. Ya. Nah, kalau mobil di mana ceknya? Itu di kolong, Di deck. di deck yang deket gas atau enggak di tower shock breaker depan. Bahaya tuh kalau Bahaya. udah. Kalau abang sih kalau dapat yang dudukan shock udah apa namanya? Tambelan Kropos, tambelan. gitu. Udah lewat Nggak aja usah itu. diapa-apain deh. Lewat. Cuekin aja. Bener. Gitu. Situ dudukan. Karena itu nggak bisa deh, itu pabrik yang bisa. Ntar jalan-jalan ngebrok gitu Iya. jalannya gitu. Ataupun kuat nih Van, tapi nggak center, jadi Nah, nggak ntar- enak. Ntar goyang mobilnya. Jadi Gecol. pegel, di bawahnya juga pegel. Gitu kalau habis. Ya, Nah, itu kan kropos juga kalau di mobil talang air. Nah, kalau di motor juga sebenarnya deck. Iya, Sama sama, aja sih Vespa sebenarnya. juga deck, Liatin aja. Nah, makanya kalau misalkan mau beli shock. shock dudukan breaker, shock. kalau mau beli motor mobil klasik, kalau bisa siang hari. biar Iya. biar kelihatan itu. Ya, Kalau malam-malam kan susah. emang lu harus lihat kolong-kolong. Harus lihat kolong gitu. Nah, kemudian interior udah, kropos udah, baru cek mesin. Sih. Mesin karena mesin itu cenderung Mesin gampang. bisa, dan bisa di repair. Bisa di repair. Partsnya gitu. masih bisa Kita bisa dikawinin lagi. Ya. Bisa dikawinin. Maksudnya kita mendingin kawinin mesin dibanding kawinin rangka. Betul. Bener, karena kalau rangka dari kawinan tuh bahaya banget. Kalau mesin kawinan ya fine-fine aja sih bang ya. Fine-fine Walaupun aja, tapi surat agak sedikit merasa. ya balik ke rock and roll lu. Iya. Mau berani nggak pakai mobil yang compang-camping? Sebagian orang soalnya teman-teman Bang Dian ada yang berani banget, Iya. ada yang nggak berani banget. Ini mobil sebenarnya dibilang kawinan tapi blok mesinnya doang bang. Jadi Berarti nomor mesinnya apa? nomor mesinnya beda. Oh, Jadi beda. ini kan kodenya M10. Iya. Jadi mesinnya itu M10 1800 cc yang masih pakai masih pakai rantai. Oh iya. Bel timing timingnya chain rantai. ya, timingnya rantai. Nah, terus sama owner sebelumnya emang tuh M10 tuh bandel, tapi sekalinya rusak gila gitu. Akhirnya diganti sama M40 yang facelift dia. Oh, yang lebih mudanya ya. Yang lebih muda gitu. Ini mobil ya dibilang kawinan cuma itunya doang gitu. Makanya Tapi mempengaruhi harga jual ya, Van? mempengaruhi. Tapi sebenarnya gini, kita lihat dulu kayak ini misalkan M40 gitu kan. M40 kan sebenarnya saudaranya dia juga gitu. Jadi nggak jauh lah begitu. Walaupun sebenarnya misalkan dia masih M10 pasti lebih tinggi lagi harganya begitu. Tapi biasanya kesehatan juga dilihat bang ya. Ya. Gitu. Ya kan mau beli mobil untuk dipakai juga, bener. nggak semata-mata
pajangan. Diongrokin di garasi. Bener gitu. Apalagi bang ya? Apalagi ya? Ya udah kita rock and roll aja kalau mau. Iya. Yang penting kalau masalah pendinginan aman dah gitu. Kalau mobil tua jangan takut lah, AC-ACan. Kalau motor juga enteng aja lah gitu. Ya udah kayaknya sampai di situ aja videonya. Udah berapa menit ini? 20 menit ya? Udah belum? Nggak tahu. Ya udah sampai di situ aja. Jangan lupa follow Instagram gue Vanadren pakai VN3. Terus habis itu My Yellow Garage, karena mobil ini ada di My Yellow Garage dijual dengan harga sekian. Misalkan ada teman-teman ada yang berminat, langsung aja bisa di calling. Harus dinego ya teman-teman. Kemudian Instagramnya Bang Dian juga. The next wheel. The_next_wheels. Nah, di situ isinya apa aja bang? Kayaknya banyak tuh. Kan ada channel YouTube juga kan? Sebenarnya mobil, motor, sepeda vintage yang udah Bang Dian kurasi. Terus dijual juga di situ. Oh, jadi pedagang juga. Ya, situ akun jualan emang. Akun jualan tapi Ini juga dijual, itu juga dijual. iya. Berkedok make tapi menjual gitu ya. Koleksi dol-dolan. Iya gitu. Kita tuh bukannya nggak mau punya, jadi kita jualan karena pengen punya tapi nggak mau lama-lama. Nggak, soalnya ada yang lebih tinggi nih. Ada lebih tinggi. Kalau semuanya kita bisa punya, nggak cukup. Nggak cukup waktunya. Jadi atu-atu deh, yang penting pernah punya gitu kan ya. Jadi harus kayak naik tangga gitu. Pelan-pelan. Ini nanti jadi motor ini, dijual lagi jadi motor ini. Cuan lagi dikit, cuan dikit gitu bang ya. Ya udah sampai di situ aja videonya teman-teman. Terima kasih telah menonton. Stay safe semuanya.